Hai, kami dari kelompok Cut Nyakdin, kami akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan vaksinasi yang benar. Simak sampai akhir ya. Menurut Komnas KIPI, ada 27 kasus kematian yang diduga akibat vaksinasi dengan Sinovac. Namun, setelah diinvestigasi, kematian tersebut tidak terkait dengan vaksinasi. Dari kasus tersebut, 10 kasus akibat terinfeksi COVID-19, lalu 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah, 1 orang karena gangguan fungsi ginjal secara mendadak, dan 2 orang karena diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol. Menurut KIPI, terdapat 27 kasus kematian yang diduga akibat oleh vaksinasi Sinovac. Namun setelah investigasi lebih lanjut, ternyata dalam kasus tersebut tidak disebabkan oleh vaksinasi. Setelah penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat 10 orang yang meninggal diakibatkan oleh COVID-19, 14 orang yang meninggal diakibatkan oleh serangan jantung dan pembuluh darah, 2 orang disebabkan oleh diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol, 1 orang diakibatkan oleh serangan ginjal mendadak. Karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai seputar vaksin, di sini kami akan menjelaskan tentang vaksin itu sendiri, terutama vaksin Sinovac, agar tidak ada lagi kasus yang beranggapan bahwa vaksin itu berbahaya untuk semua orang hingga menyebabkan kematian. Perlu diingat bahwa tahapan pravaksin adalah tahap yang sangat penting atau krusial. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima vaksin tersebut adalah orang-orang yang dalam kondisi benar-benar sehat. Tahapan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur medis yang dilakukan itu sudah tepat dan tidak akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Sebelum melakukan vaksinasi, penerima vaksin harus melewati beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu melakukan screening yang meliputi pengecekan riwayat penyakit, kontak erat perjalanan, dan juga konsumsi obat. Tahapan kedua yaitu pemeriksaan tanda alat vital seperti pemeriksaan tekanan darah, kemudian melakukan komunikasi terkait keamanan vaksin untuk meningkatkan rasa aman bagi penerima vaksin itu sendiri, serta penyediaan fasilitas dan pelayanan yang memberikan rasa nyaman pada penerima vaksin, misalnya bilik khusus untuk penerima vaksin yang menggunakan hijab maupun posisi penyuntikan yang aman. Berbagai kejadian pasca imunisasi yang terjadi di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi baik peningkatan mutu pelayanan atau peringatan bagi masyarakat untuk benar-benar memperhatikan kondisi tubuh mereka sebelum menerima vaksin. Setelah vaksinasi, ikuti prosedur pemantauan. Tenaga kesehatan biasanya meminta penerima vaksin untuk menunggu sekitar 15 menit di lokasi untuk memastikan tidak ada reaksi kimia atau KIPI yang bersifat segera. Tetap antisipasi reaksi vaksin. Vaksin bertujuan memberikan kekebalan tubuh tanpa harus terkena penyakit. Kekebalan tubuh dapat terbangun tanpa reaksi. Namun, terdapat pula beberapa gejala umum mulai dari yang rendah hingga yang sedang, dan akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan waktu beberapa hari. Berikut beberapa contoh reaksi yang terjadi pada seseorang setelah vaksin. Yang pertama, rasa pegal, yang kedua demam, yang ketiga sakit kepala, yang keempat pegal, yang kelima diare, dan yang keenam menggigil. Orang yang boleh menerima vaksin Sinovac yaitu: pertama, orang yang berusia 12 tahun ke atas. Kedua, orang yang tidak sedang demam dengan suhu badan 37,5 derajat Celcius. Jika sedang demam, vaksinasi ditunda sampai sembuh dan terbukti tidak menderita COVID-19. Screening ulang akan dilakukan saat berkunjung berikutnya. Ketiga, orang dengan tekanan darah kurang dari 180/110 dengan atau tanpa obat. Keempat, orang yang tidak memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin COVID-19 maupun bahan-bahan yang digunakan di dalam vaksin. Kelima, pasien dengan riwayat alergi makanan, obat, rinitis alergi, urtikaria, dan dermatitis atopik boleh menerima vaksin Sinovac. Keenam, pasien HIV dengan jumlah CD4 lebih dari 200 sel dengan klinis baik dan tidak ada infeksi opportunistik. Yang ketujuh, pasien diabetes dengan kondisi terkendali. Yang kedelapan, penyintas COVID-19 yang sudah sembuh minimal 3 bulan.
Yang ke-9, ibu menyusui dengan syarat adanya pemeriksaan kesehatan tambahan. Yang ke-10, pengidap penyakit autoimun yang sudah dinyatakan stabil oleh dokter. Yang ke-11, pengidap asma dengan kondisi terkontrol. Yang ke-12, pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis yang terkontrol. Yang ke-13, pasien aritmia, gagal jantung, dan penyakit jantung koroner yang stabil dan tidak sedang dalam keadaan akut. Yang ke-14, pasien obesitas tanpa riwayat penyakit komorbid berat. Yang ke-15, pasien dengan hipotiroid dan hipertiroid yang sudah stabil secara klinis. Yang ke-16, pasien kanker yang sudah mendapatkan persetujuan dari dokter ahli yang merawat. Selanjutnya, pada pasien yang mempunyai interstitial lung disease atau ILD, kondisinya harus stabil pada saat pemberian vaksin dan tidak dalam kondisi akut. Pada pasien yang mempunyai penyakit ginjal kronis, non-dialisis, kondisinya harus stabil. Pada pasien yang mempunyai penyakit ginjal kronis, dialisis, kondisinya harus stabil dan telah mendapat persetujuan dari dokter. Pada pasien yang mempunyai penyakit hati, perlu mendapat persetujuan dari dokter ahli yang merawatnya. Sebab, seiring berkembangnya penyakit hati dalam tubuh, efektivitas vaksin dalam tubuh akan berkurang, sehingga perlu persetujuan dokter waktu yang tepat untuk pemberian vaksin. Terakhir, pada pasien ibu hamil, terutama pada daerah yang berisiko tinggi penularan COVID-19. Pada pemberian vaksin pertama dimulai pada trimester kedua, dan pada pemberian vaksin kedua disesuaikan pada pemberian vaksin terdahulunya sesuai merek vaksin. Apabila tubuh mengalami reaksi setelah vaksinasi berupa pembengkakan atau kemerahan pada daerah suntikan, kompres dengan air dingin. Dan apabila demam, kompres tubuh dengan air hangat, kemudian perbanyak minum air putih dan istirahat. Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan. Segera hubungi petugas kesehatan jika gejala berlangsung lebih dari 3 hari atau jika terjadi reaksi yang lebih berat. Lalu, bersabar. Tubuh perlu waktu untuk membangun kekebalan. Seseorang baru dapat dikatakan divaksinasi setidaknya 2 minggu setelah dosis lengkap. Dan yang terakhir, jaga diri dan orang lain. Vaksin-vaksin yang tersedia menunjukkan efektivitas tinggi dalam melindungi penerimanya dari kejadian sakit berat akibat COVID-19. Akan tetapi, orang yang sudah divaksin masih mungkin menularkan COVID-19, meskipun tanpa gejala. Sebab itulah, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan demi diri sendiri dan orang lain. Hindari kerumunan, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu mengenakan masker di luar rumah.